Haleluya, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memulaikan ibadah pada pagi hari ini. Sebelum kita memulaikan ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, atas kasih setiamu menyertai kami sepanjang minggu. Kembali kami siap untuk mengagungkan Engkau dalam ibadah pada hari ini. Kami buka di dalam nama Juru Selamat kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan memulaikan ibadah, kita nyanyikan pujian yang berkata, oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan memuja dan muliakan nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian yang berkata, aku diberkati. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku
Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku. Biar ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku. Biar ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Sana ku dapat ampun dosa. Sana ku dapat ampun dosa. Salam sejahtera di dalam Tuhan. Kita adalah gereja Tuhan yang dipilih oleh Tuhan dengan satu rencana yang besar, suatu rencana yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi setiap kita yang ada. Saudara, firman Tuhan adalah sumber dari semua pengharapan kita. Setiap kali kita berkumpul, kita mengharapkan. Dalam setiap kali kita beribadah, kita menginginkan agar setiap harapan kita menjadi kenyataan. Hanya ada di dalam Yesus Tuhan jawaban dan kepastian. Saya mengajak kita untuk sama-sama berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, tidak putus-putusnya kami memanggil Engkau yang menjadi Tuhan, yang menjadi Juru Selamat dalam perjalanan hidup kami. Inilah kami umat-umat-Mu berada dalam satu persekutuan ibadah. Kami mengagungkan Engkau, kami menyerahkan hidup. Dari awal ibadah sampai selesai, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita membuka firman Tuhan di dalam kitab Efesus pasal 1 ayat
ayat ke-18 berbunyi demikian. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Ayat yang ke-17 kita membaca, saudara, Tuhan mengingatkan setiap pribadi dan hidup kita yang sudah ditebus oleh Tuhan, setiap hari berada dalam tingkatan-tingkatan mengenal Tuhan dengan benar. Mengenal Tuhan dengan benar intinya adalah bahwa Dia adalah Tuhan yang empunya kehidupan kita. Tuhanlah yang merencanakan segala sesuatu di dalam hidup kita, dan Dialah Tuhan juru selamat kita yang mati bangkit menebus kita dan menjadikan kita anak-anak Allah yang memiliki suatu kehidupan kekal bersama Tuhan. Saudara di dalam Tuhan, ayat ini berkata kepada kita supaya anak-anak Tuhan harus memiliki suatu pemahaman yang benar. Berarti harus memiliki percaya yang bulat kepada Tuhan. Dasar untuk melihat berbagai rencana dan pertolongan Tuhan dalam hidup setiap pribadi kita adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Mengimani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan melakukan firman Allah dalam setiap jalan hidup kita, maka kita akan merasakan, kita akan menikmati kehadiran Tuhan, kehadiran Roh-Nya, Roh Allah yang akan menuntun kita setiap hari dalam belas kasihan Tuhan, dalam kelimpahan segala berkat yang dijanjikan Tuhan di dalam ayat ini sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan Allah. Dalam ayat ini dikatakan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Betapa pentingnya kehadiran Tuhan untuk menjamah hati, pikiran setiap orang yang berharap kepada Tuhan. Kita memerlukan jamahan Tuhan. Kita memerlukan firman Allah yang mampu mengubah apa yang sedang kita hadapi, apa yang sedang kita gumuli, apa yang kita harapkan. Dalam ayat ini Tuhan katakan, Dia menjadikan mata hatimu terang, yang bisa dan mampu mengubah hati pikiran kita untuk mengimani Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam perjalanan hidup kita, melihat pertolongan-pertolongan pembelaan Allah, yaitu percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat, dan izinkan Tuhan setiap saat membuka, dalam ayat ini, menjadikan mata hati kita, pikiran kita, jiwa kita terbuka untuk Tuhan. Dalam ayat ini juga digambarkan firman Allah yang mampu membuka hati yang gelap menjadi terang. Pikiran, jiwa
dan jalan hidup kita yang seringkali ditutupi dengan awan-awan gelap. Tidak ada yang dapat mengubah hidup kita di saat kita merasa tidak berdaya, di saat kita merasa ada kekosongan di dalam hidup kita, di saat kita menghadapi jalan-jalan sepertinya sedang melewati perjalanan yang akan memasuki kegagalan. Tapi Tuhan berfirman, kita memiliki suatu pemahaman tentang Yesus sebagai juru selamat, sebagai Allah yang luar biasa yang telah memanggil kita. Saudara, karena hanya di dalam Yesus ada pengharapan, berarti di saat Tuhan memberikan kita satu pengharapan yang pasti, maka anak-anak Tuhan harus bergerak dan berjalan. Anak-anak Tuhan diingatkan harus kuat. Anak-anak Tuhan diingatkan harus bangkit. Karena Tuhan menjanjikan pertolongan dan kemenangan dalam segala perkara. Kita melihat di dalam ayat selanjutnya, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Perjalanan saudara dan saya dengan Tuhan menghadapi hari-hari di depan kita dengan harapan-harapan yang ingin menjadi kenyataan. Tuhan berkata, Tuhan melengkapi kita dengan kuasanya, kuasa yang hebat, dengan satu tujuan, yaitu supaya kita selalu kuat dan menang. Karena iman dan firman yang kita miliki adalah jaminan dalam mencapai pengharapan. Untuk itu saudara, Tuhan berkata, kita adalah orang-orang yang dipanggil, dilengkapi Tuhan dengan kuasa. Kuasa yang hebat, kuasa yang kuat. Ayat berikut berkata, di dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 13, ayat yang ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Tuhan mengingatkan kita sedang berada dalam suatu perjalanan dan masa untuk berperang, untuk melewati dan mengatasi penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat. Saudara, kita sedang berada dalam situasi yang sulit dan memerlukan iman yang kokoh untuk setiap hari beraktivitas dengan percaya bahwa Tuhan adalah penolong di saat kita berada di dalam perjalanan, berada dalam aktivitas, dan kita percaya Roh-Nya akan memimpin kita, karena Roh Allah lebih besar dari semua roh yang ada di dunia ini. Roh Allah adalah sumber penolong, kekuatan, penghibur bagi setiap anak Tuhan. Karena Roh Allah adalah Allah itu sendiri yang menyertai saudara dan saya. Dalam ayat yang ke-10 Efesus pasal 6 tadi berkata, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan. Di saat kita percaya, mengimani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan hidup menyerah kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan, maka kita akan melihat perjalanan kita akan sampai pada apa yang kita harapkan adalah kemenangan-kemenangan dalam semua hal. Saudara sekalian, kita lihat di dalam Roma 1 ayat ke-16,
Aku punya keyakinan yang kokoh di dalam Tuhan. Injil adalah keselamatan. Berarti saudara, Injil adalah Allah. Injil adalah firman yang mampu menjamin keselamatan kita, yang mampu memberikan kita jawaban-jawaban dari apa yang kita harapkan. Saudara, kita akan memasuki hari yang baru sepanjang minggu ke depan dengan percaya kepada Tuhan bahwa rencana Tuhan untuk menjadikan setiap pengharapan kita menjadi kenyataan. Tetaplah mengimani Tuhan dengan sungguh-sungguh, tetaplah mengandalkan Tuhan, tetaplah selalu hidup di dalam kebenaran firman Allah, maka kemenangan, penghiburan, pertolongan, mujizat-mujizat menyertai saudara dan saya, karena Yesus dengan kuasanya tidak pernah berubah. Dan saya percaya bagi saudara-saudara yang sakit, saudara dijamah, saudara mendengar firman Tuhan, saudara disembuhkan. Saudara-saudara yang lemah, kita mendengar firman Allah, kita dikuatkan. Saudara-saudara menghadapi berbagai jalan dengan berbagai tantangan, Tuhan sudah beri kemenangan. Tetap mengimani Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, tetap berjalan dengan Tuhan. Dia adalah jawaban dari setiap pengharapan. Pengharapan hanya ada di dalam Yesus yang menjadi kenyataan di dalam hidup kita masing-masing. Tetap mengandalkan Tuhan. Saudara, kita akan makan, kita akan minum tubuh dan darah Kristus. Saya mengajak kita sekalian untuk sama-sama memegang tubuh Kristus di tangan kanan, tapi sebelumnya kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mendengar firman-Mu, kami memuji Engkau. Saatnya kami akan makan tubuh dan darah Kristus sebagai peringatan akan pengorbanan dan kasih Tuhan, menyelamatkan, memberikan kami kemenangan, dan memberikan kami pengharapan yang pasti, yaitu keselamatan hanya ada di dalam Yesus Tuhan. Kami akan makan tubuh dan darah Kristus di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, kita mengangkat tubuh Kristus di tangan kanan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan tubuh Kristus dengan iman dalam nama Yesus. Kita mengangkat cawan darah Kristus di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum darah Kristus dalam nama Yesus.
Terima kasih Tuhan, karena Engkau menebus kami. Engkau menjadikan kami orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Engkau melengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus sebagai sumber kekuatan, penghiburan, penolong bagi kami untuk berjalan dan bergerak dalam rencana yang Tuhan siapkan untuk kami. Tuhan, tubuh dan darah-Mu adalah wujud kasih setia Tuhan. Kiranya terus menyertai kami Tuhan, dengan memegang kami, semua kami jemaat Tuhan, umat-umat-Mu, anak-anak kami, remaja, pemuda, orang-orang tua, bahkan setiap orang yang mengandalkan Tuhan, bawa kami di dalam kemenangan, dengan iman percaya yang kokoh, dengan selalu mengandalkan Engkau, melakukan firman Tuhan, kami boleh melihat setiap pengharapan yang Tuhan janjikan menjadi kenyataan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas kehadiran Tuhan dalam ibadah kami, dan kami akan tutup. Hanya di dalam nama Juru Selamat kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Dan sekarang saudara-saudara yang aku kasihi dalam Yesus Tuhan, di akhir ibadah, terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan tetap tinggal menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kami sudah berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.